Kita udah jadi merinding. Nah, kamu juga. Hah? Enggak deket sini nih. Ini di rumah kosong. Ini di sini. Enggak di luar. Halo teman kisah, ketemu lagi dengan gua Ilva dalam segmen Kisah Mistis. Kali ini gua kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah misterinya di Gunung Selamat tahun 2016. Kalian penasaran? Langsung saja kita temui narasumbernya. Woi Jo, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik juga dong. Oh ya, teman kisah, Jo sebelumnya pernah datang di channel kami. Dia membahas tentang Gunung Lawu. Kalian udah pernah nonton belum? Kalau belum, tonton dong. Tapi kali ini Jo akan membahas tentang misteri di Gunung Selamat tahun 2016. Kalian penasaran? Langsung saja dengar ceritanya. Oke, jadi pada tahun 2016 gue sama temen-temen sekitar ada 8 orang ada rencana buat naik Gunung Selamat via Bambangan. Di situ kita udah mutusin harinya, untuk keberangkatannya, untuk kesiapannya, itu udah semua. Dan pada hari hanya kita berangkat itu sekitar malam. Malam kita udah siap, kita berangkat semua, berangkat. Dari berangkat gue udah main GPS kan, untuk ke base camp Bambangan. Oke, kita sambil berjalan. Di situ udah masuk pukul sore lah, sore. Di situ gue udah masuk wilayah sekitaran Gunung Selamat. Udah jalan terus, jalan. Sambil jalan itu gue mulai agak aneh gitu loh. Kok ini jalanannya gini banget gitu loh. Jalanannya iya. Gitu. Jalannya kok gini banget, nggak ada rumah sama sekali. Gue kayak masuk hutan gitu lah. Sampai kita susurin terus sampai pukul, kalau nggak salah gue lihat jam itu jam 8. Jam 8 di situ akhirnya mobil berhenti karena emang itu jalan buntu. Itu jalan buntu, kita otomatis kita keluar semua kan buat nanya-nanya lah. Kita keluar, di situ sepi, yang namanya kampung kan, jam 8 itu udah pasti sepi. Pasti. Kita keluar, kita buat minta inilah apa namanya, info di situ. Pas kita keluar, gue di situ udah ngeliat di sebelah kiri, karena kan gelap tuh semua. Emang ada rumah-rumah cuma gelap. Gue ngeliat putih gitu loh, putih-putih, cuma bentuknya tuh nenek-nenek. Diem aja, ngeliatin kita. Wah, ini apa? Itu posisinya yang lihat lu doang? Nah di situ emang gue doang yang lihat. Cuma gue nanya ke teman-teman gue kan, lu ngeliat gak sih? Ya sambil gue bisik nada pelan aja ya kan. Lu ngeliat gak di sebelah kiri kita ada yang berdiri pakai baju putih kayak nenek-nenek. Temen gue pada nengok akhirnya semua kan, selontak pada kaget. Oh iya ada. Ken, gue doang yang ngeliat. Coba samperin. Main ini-inian kan. Yaudah, akhirnya temen gue yang nyamperin untuk kesana ya kan, mastiin bahwa itu benar-benar maksudnya orang atau bukan ya kan.
Pas teman gue nyamperin, ternyata itu benar orang. Nenek-nenek. Cuma yang gue heran tuh, itu nenek-nenek kenapa ngelihatnya tuh kayak gini gitu loh. Ngelihatnya tuh diem aja, ngeliatin kita. Nggak gerak. Pas temen gue nyamperin, itu baru gerak. Nah akhirnya kita nanyain info lah ya kan ke nenek-nenek itu, Bu, ini tuh jalur buat ke ini gak sih, apa namanya, Via Bambangan? Oh bukan, dia jelasin kalau ini emang ini sekitaran Gunung Slamet. Cuma di sini nggak bisa buat pendakian karena di sini jalurnya kayak jalur apa ya, khusus untuk warga doang ataupun orang-orang tertentu doang yang boleh masuk. Berarti terlarang lah ya? Iya terlarang. Itu benar-benar ada pagar di situ, dikunci. Gue akhirnya untuk mutusin untuk muter balik, cari jalan lagi. Di situ gue muter balik aja itu susah mobil. Akhirnya semua warga pada bangun buat bantuin kita parkir doang. Itu ngepres. Itu posisi jalannya tuh gimana sih? Jalannya itu cuma setapak doang. Buat cukup ini doang, apa namanya, mobil satu doang. Mobil satu. Iya, akhirnya di situ ada satu rumah warga yang buat parkir, buat mundurnya sampai ya bela-belain kayak bangku-bangkunya digeser untuk mobil kita itu muter balik doang. Akhirnya kita udah muter balik lagi ke jalan yang sepi itu kan. Itu jam 8. Persingkat waktu gua nyampe base camp itu pagi, subuh. Dari jam 8 subuh baru nyampe base camp. Padahal itu udah sekitar area Gunung Slamet. Gua sama teman-teman juga gua ngerasa kok kita lama banget ya di sini ya. Kayaknya tuh kita kayak diputerin aja, sasarin gitu. Udah akhirnya kita udah sampai base camp. Capek lah ya, capek istirahat sebentar. Ya sedikit sarapan, ngopi, kita udah packing untuk buat trekking. Pukul 6 kita udah siap trekking. Di situ kita trekking jam 6, naik lah kita ya kan, naik, ambil perjalanan, ya kayak biasa lah orang-orang trekking ya kan, yang ngobrol-ngobrol sambil lihat-lihat ini, sampailah kita di pos bayangan, belum sampai pos 1. Di situ kita sedikit break, makan lagi, minum lagi, sampai pos 1, itu gua perjalanan itu sampai pos 1 sekitar jam 8 kalau nggak salah, jam 8, karena gue jalan santai. Jalan lagi sampai pos 2, pos 3, itulah baru gua ada sedikit merasakan yang benar-benar aneh gitu. Di pos 3 itu gue udah ngeliat temen gua satu ini. Iya. Temen gua salah satu ini itu sedikit agak berbeda. Berbeda gimana? Berbeda dari kayak tampak mukanya lah ya, ekspresi mukanya dari awal gua trekking sampai pos 3 itu beda. Awal dia masih biasa aja? Biasa aja. Gue tau lah yang namanya wajah-wajah capek ataupun gimana gue tahu. Ini agak beda. Matanya itu benar-benar merah. Merah, kelihatan lemes banget. Sempet gue sontak, gue nanya, lu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa bang. Kalau capek nggak apa-apa, istirahat aja bilang. Jangan dipaksain. Mau carry lu gue bawain. Nggak, udah kuat kok gue. Kelihatan lu lemes banget. Bilang ya kalau pengen break ya. Akhirnya kita mulai lanjut ya kan, jalan itu sekitar udah siang. Semakin aneh wajahnya itu, udah semakin aneh, pucetnya habis-habisan, matanya itu udah semakin merah. Tapi kalau fisik kuat, cuma nanya fisik jalan aja. Fisik tuh dia udah ya masih kuat lah jalan, cuma wajahnya itu udah beda ya? Banget. Dari situ udah agak beda gitu loh mukanya ya kan, udah pucet banget, matanya merah, cuma diam aja. Ngobrol enggak? Ngobrol, nyaut doang. Nunggu kita nanya dulu gitu. Jawab lah ya? Iya. Nah akhirnya gue nanya lagi kan, Ul, ini namanya itu aja ya, Ul, lu sehat? Dia udah nggak ngomong. Dia udah nggak ngomong sama sekali. Diam aja. Jadi di situ udah kepencar dalam trek di pos 3 itu. Udah ada yang jalan duluan, gue di tengah sama dia, ada yang di belakang juga. Otomatis gue nanya kan, lu nggak apa-apa? Dia udah diem aja. Oke, gue udah tahu ini. Gue udah tahu ini, kata gue. Oke, gue cukup udah di sini. Duduk aja dulu di sini. Akhirnya gue untuk stay di situ ya kan, nungguin yang di belakang juga. Di situ kondisi lagi posisi gerimis, sedikit gerimis doang. Biasa kalau di atas kan cuaca agak berubah-berubah. Ya kan? Akhirnya gue bongkar jas hujan buat berteduh aja sambil nungguin teman gue. Akhirnya teman gue nyampe
Teman gue nanya, lu kenapa berhenti di sini? Enggak, ini ada yang beda. Kenapa? Maul, lu tanya aja. Akhirnya teman gue coba untuk nanya kan, lu kenapa? Akhirnya Maul nggak jawab. Ini kenapa sih Lex? Itu bukan Maul. Kata lu? Iya, itu bukan Maul. Karena gue udah ngeliat di situ. Ngeliat apa? Gue udah ngeliat. Itu sosok, mungkin ini belum begitu jelas ya kan, karena dia masih mungkin baru pendekatan. Sosok cewek cantik. Cuma itu belum terlalu dekat sama Maul. Cuma gue di situ gue diam, nggak cerita ke teman gue. Gue cuma ngintin ini bukan Maul. Oke, akhirnya semua pada peka semuanya. Hujan di situ udah nggak hujan lagi kan, kita buat prepare. Dia akhirnya ngomong lagi si Maulnya. Oke, kata gue. Cuma gue kalau gue dari lihatan gue, cewek itu masih ada. Cuma Maul ini masih ngomong. Oke, kita lanjutin. Ayo jalan lagi sampai Maul itu. Iya. Ayo jalan lagi. Oke. Gue akhirnya gue mutusin. Di situ ada sekitar ada 4 orang kalau nggak salah. 5 atau 4 lah di belakang gue. Gue bilang, lu di belakang aja. Gue di belakang Maul. Oke. Akhirnya tuh kita pengen ke pos 4 ya kan. Perjalanan itu sebelum pos 4 itu kayak ada jalan setapak cuma buat 1 orang. Jadi kalau ada yang turun kita harus gantian-gantian gitu, ada yang naik ganti-gantian. Di situ itu sebenarnya orang itu udah ada yang mau turun di tengah lah. Kita seharusnya diam dulu kan. Tapi ini mau dia jalan. Jalan duluan dia. Jalan duluan. Gue udah bilang, "Ul, itu kasih orang lewat dulu turun." Dia tetap jalan. Wah. Udah beres. Ini udah nggak beres kata gue. Dia jalan terabas sampai orang itu dia dalam ekspresinya tuh si Maul melotot. Akhirnya tuh orang sampai ini kan nganuin badannya ke tanah biar si Maul lewat. Gue sambil ngomong, maaf bang ya, maaf, bukan dia yang jalan. Orang itu langsung diem kan, gue ngomong kayak gitu. Pas sampai posisi itu yang jalanan setapak itu udah lewat, dia auto langsung loncat. Si Maul? Dia langsung loncat ke sebelah kiri, itu kiri jurang. Loncatnya itu nggak kayak orang biasa. Orang biasa paling loncat cuma 1 meter ataupun gimana ya. Ini tuh lebih dari 1 meter. Loncatnya bener-bener kayak orang terbang gimana sih. Gue langsung auto gue loncat juga. Gue loncat, gue pegang kakinya, gue seret. Di situ udah mulai kemasukan. Si Maul? Iya, kemasukan. Cuma pas dia kemasukan, gue nggak ngeliat sama sekali. Perempuan itu udah nggak ada. Cuma dia kemasukan. Akhirnya di situ gue untuk megangin dia karena tenaganya kenceng banget. Itu posisi lu sendiri? Di situ ada teman-teman gue yang di belakang. Dia bantuin juga. Kenapa? Karena dia kan nggak ngeliat kejadiannya. Akhirnya udah pegangin aja. Ini tenaganya kenceng banget. Di situ gue untuk tenangin, ya kan. Gue tenangin sekitar 15 menit. Dia baru sadar. Gue kasih air, minyak kayu putih, sampai rame di situ. Pendakian pengen turun pun itu sampai berhenti dulu di situ ya kan. Yang ngasih air ataupun snack bantu kita lah. Akhirnya di situ gue putusin 2 orang untuk turun kabarin orang base camp. 2 orang turun, 4 orang di sini di posisi itu. Maul udah sedikit agak enakan badannya. Gue sekitar agak lama sih di situ buat nungguin Maulnya pulih lagi. Akhirnya si Maul gue tanya, lu udah enakan? Udah, yuk kita turun. Iya, dia nurut aja. Dalam kondisi masih lemes, cuma masih bisa jalan. Akhirnya gue putusin untuk turun lah. Kita nggak jadi naik. Itu posisi udah di pos 4. Pos 4 itu namanya Samarantu. Gue turun. Kita sekitar 1 jam, 2 jam itu kita pengen ke pos 3 balik lagi. Nah, pas turun itu ke pos 3, gue ngeliat cewek itu lagi. Cewek yang tadi? Cewek yang itu lagi, iya, yang cantik gitu. Gue nggak tahu, gue doang yang ngeliat apa gimana gitu, apa Maul ngeliat juga. Cuma gue nggak pengen bertanya soal ini, gue udah fokus, udah turun. Karena temen gue udah kayak gini, gue nggak mungkin naik ya kan. Gue turun, kita sampailah di pos 3. Gue ngeliat kondisi Maul kayaknya udah nggak kuat lah untuk turun lagi. Gue putusin di situ untuk buka tenda. Kita ngecamp dulu aja sambil nunggu Maul pulih.
Kita buka tenda di situ semalaman, Maul tidur istirahat, gue tetap on semua sama yang lain tetap on, ganti-gantian buat jagainnya. Karena kan kalau lagi kayak gini kita nggak mungkin kita tinggal tidur gitu loh. Takutnya kejadian yang aneh-aneh lagi. Ketemu pagi, Maul udah enakan, udah fit, kayak yang Maul gue lihat pas pengen naik aja, sehat aja. Gue lihat di sekeliling gue udah nggak ada lagi yang gue lihat itu. Udah alhamdulillah kata gue. Cuma Maul ini dia ngomong, ayo naik, kok di sini lagi? Kata dia. Iya, kok di sini lagi? Perasaan kita udah lewatin pos 3, udah lama banget. Lo, orang kita baru sampai pos 3 udah turun aja, kita udah naik. Enggak, naik yuk, udah ayo turun. Akhirnya gua ngeliat cewek itu lagi. Di pos 2? Pengen ke pos 2. Oh, pengen ke pos 2. Cuma beda, dia kayak bawa adek. Jadi berdua itu bawa adek, jadi kayak gini, kayak melambai-lambai. Iya, kayak nyuruh kita itu untuk kesini. Nah tuh langsung gue lihat Maul kan, karena gue udah fokus ke Maul. Wah, udah beda lagi nih bocah. Dia udah beda lagi di situ, ngeliatin ke cewek itu. Ya kan? Sontak gue langsung nepak dadanya kan. Fokus ke jalan, jangan ngeliat kanan kiri, ke bawah aja lihat. Ya, dia masih bisa nyautin, iya. Cuma mukanya udah mulai pucat. Tetep gue lihat di sebelah kiri gue masih kayak gini aja, masih ngajak untuk kita ke situ gitu. 2 orang itu. Gue jalan. Akhirnya kita udah sampai pos 2. Pos 2 itu kita break dulu. Kita istirahat, minum, makan. Sambil kita liatin Maul juga perkembangannya kayak gimana ya kan. Oke, Maul tetap kayak gitu aja. Dengan kondisinya pucat, mata merah. Oke, kita untuk putusin untuk lanjut aja jalan biar cepet. Oke, kita jalan. Nggak jauh dari pos itu udah kejadian lagi. Kejadian apa tuh? Si Maul itu kayak orang berontak. Cuma tenaganya kuat. Tenaganya itu tuh sama kayak yang di pos 4. Gue akhirnya di situ, wah ini kayak gini nih. Udah akhirnya karena di situ lagi rame kan, udah akhirnya kita pegangin berontak ini. Itu kita masih sekitar lama, ada sekitar 1 jam di situ. Sambil kita pegangin terus, dia sambil berontak terus. Akhirnya ada bapak-bapak nyamperin kita. Ternyata itu kuncen. Iya. Kuncen pos 1 datang buat nganuin kita kan, karena kita udah infoin. Yang waktu itu di pos 4 gue suruh temen gue 2 orang. Akhirnya udah nyampe. Ini yang dari Jakarta ya, atas nama Maulana. Tahu. Iya, tahu. Akhirnya gue di situ, ya Pak, ini kenapa? Dia nanya kan. Ini dari pos 4 Pak, kayak gini Pak. Cuma kadang-kadang ya pulih kembali. Terus ini tadi barusan kok kayak gini. Ntar ya, saya lihat dulu. Akhirnya dipegang sama dia. Di situ semuanya disuruh pada minggir. Ngejauh kayak sekitar 2 meter atau 1 meter. Itu kita semuanya ngejauh. Dia berdua, gue nggak tahu ngomong apa. Kuncennya itu gue lupa namanya siapa. Itu kuncen pos 1 Selamat via Bambangan. Dia ngobrol di situ. Ngobrol cuma Maulnya ngomong. Cuma gue nggak ngerti bahasanya kayak apa. Itu di situ sekitar ngobrol 5 menit. Maul tiba-tiba langsung pingsan. Di situ gue langsung gini kan. Karena gue ngeliat. Ngeliat wanita cewek lagi? Bukan, itu bukan wanita. Itu badannya tinggi, gede. Cuma dia pakai kayak baju adat Jawa gitu. Brewokannya lumayan panjang banget. Oh, badannya tinggi banget, kayak sepohon lah. Pohon, cuma tuh jalannya tuh kayak gimana sih kalau orang gede jalannya. Gue langsung kaget di situ. Posisi duduk langsung gue mundur gini. Kata bapak itu yang kuncian itu, kenapa kamu? Kamu ngeliat juga? Ya Pak. Udah nggak usah diliatin. Itu nggak apa-apa kok. Udah balik. Gue masih penasaran. Gue lihat jalan ke atas, gede banget. Gue sampai, gue jadi ikut lemes di situ kan. Cuma gue positif. Wah, udah nggak usah pikirin. Jangan terlalu dipikirin. Gue fokus ke Maul aja. Cuma gue masih lemes banget gara-gara ngeliat itu. Itu gedenya minta ampun. Pakai baju adat Jawa. Perawakan mukanya tuh
nggak kebentuk lah, nggak kebentuk, gue nggak ngeliat. Jelas ya. Ya nggak jelas karena saking tingginya kan. Cuma tuh berasa dia yang pas jalan itu gue berasa kayak goyang aja. Cuma gue ngeliat dari teman gue santai aja. Apa ini perasaan gue doang? Cuma gue ngikut goyang. Kayak gempa gimana sih dia setiap ngelangkah. Gue kayak ngikut arunan dia ngelangkahan dia aja gitu loh. Udah nggak kelihatan. Nah kata bapak itu, ayo kita turun. Oke lah kita turun. Sambil bapak itu megangin Maul kan. Gue megangin Maul. Bapak itu ngomong ke gue, kamu bisa ngeliat juga ya? Bisa pak. Cuma nggak full. Maksud gue nggak full itu, gue nggak setiap saat gue harus bisa ngeliat itu. Gue jelasin, saya bisa ngeliat, cuma itu ada waktu-waktunya. Nggak setiap saat gue bisa ngeliat. Oh ya udah kalau kayak gitu, kamu di sini bakalan ngeliat banyak. Gue langsung kaget kan, kok bapak ini ngomong kayak gini ke gue. Gue di situ juga emang dari awal gue emang udah ngeliat. Kata dia, udah kamu jalan aja sama saya ya, jangan jauh-jauh. Iya pak. Kita sambil nuntun Maul, sambil bawa ke pos 1 kan. Nah pas perjalanan ke pos 1 itu, gue ngeliat lagi cewek, sosok 2 orang yang cantik itu gitu, bawa adek. Iya. Akhirnya kita udah turun, fokus kata bapak itu kan, Pak Kuncen itu, fokus saya jalan. Oke. Sambil jalan, Maul cuma udah ngeliat ke kiri terus. Nah, ke cewek itu. Cewek itu pun gua nggak sengaja, gue jadi penasaran, gue lihat ketawa sambil kayak gini ngajak terus, ngajak terus, sambil ketawa, sambil ngajak gini kan. Akhirnya bapak itu ngomong ke Maul, kamu udah lihat ke bawah aja, jangan lihat kiri kanan. Sampai diituin mukanya kan, sampai dilurusin gitu, maksudnya ke bawah aja. Kamu juga ya jangan lihat ya. Ya pak. Udah akhirnya kita jalan pos 1. Sampailah kita di pos 1 nah, di tempatnya bapak Kuncen itu, karena itu Kuncen itu emang stay-nya di pos 1 ya kan. Nah kita udah sampai pos 1 kan, kita putusin untuk istirahat. Dan kita lihat kondisi Maul juga, dia mungkin udah, wah mukanya udah lemes banget, cuma masih pucet. Dari situ kita beli makan, ya kayak biasa lah, ngerokok, ngopi. Seling 10 menit itu ada kejadian aneh lagi di Maul. Kesurupan. Langsung masuk dong. Cewek. Gua dalam kondisi masuk itu gue nggak bisa ngelihat, gue nggak tahu di situ. Dia masuk, tahu aja. Pertama tuh dia mainin gini. Dalam posisi yang awalnya itu kan dia lemes, tiba-tiba kayak gini, seger, sambil ketawa-tawa, sambil nyengir gitu. Gue langsung kaget dong. Gue kaget. Kenapa? Dia jawab, nggak apa-apa. Cuma masih main gini. Oh oke, kata gue. Nggak apa-apa kali lah. Akhirnya dia minta, minum dong. Minum. Oke, gue beliin kan minum. 1 botol 1 liter yang gede lah ya, minum. Dia minum dong. Dia minum nggak sadar itu habis 1 botol. Habis 1 botol, aus gitu kan. Dia nggak jawab. Gue masih belum, sedikit agak, ini orang kemasukan apa kagak sih? Cuma dia minta air lagi dong. Gue langsung, ini Maul apa bukan? Cuma itu yang di sekitar tuh pada nggak aja. Gak ada lu doang yang nggak. Iya, gue nggak sama temen gue beberapa doang gitu. Udah beliin aja, kata temen gue kan. Oke, gue beliin lagi air sama dalam ukuran yang 1,5 liter. Dia minum lagi, habis. Udah langsung gue jeplakin ke temen gue, fix ini bukan Maul. Terus gimana? Nah bapak yang Kuncen itu dia lagi ke bawah, lagi ngambil air lah, yang mungkin ntar itu buat pengobatan si Maul. Sambil nunggu bapak itu, gue tetap layanin si Maul. Bagi air lagi dong. Yang ketiga kalinya itu? Yang ketiga kalinya dengan ukuran sama, 1,5 liter. Dia minum udah sampai habis. Bagi air lagi dong. Udah enggak, gue nggak bakalan kasih lu minum. Lu bukan teman gue. Gue gituin, karena gue tahu ini udah nggak beres. Bagi air lagi dong. Enggak. Udah, sambil mainin tangan, berdiri. Maulnya berdiri.
Gue langsung, mau kemana? Mau pipis. Dengan nada imutnya, mau pipis. Wah, gue langsung kepikiran, wah ini kayaknya yang di pos 1 nih, yang manggil-manggil kayak gini. Terus dia ngomong, aku mau pipis. Ya udah, ayo temenin. Nggak mau. Lah harus ditemenin lah. Aku nggak mau, katanya kan. Manggilnya aku. Tetap gue paksa, gue temenin. Tetap berontak gini-gini. Gue pegang, nggak mau, gini. Ya udah gue akhirin, gue putusin. Jadi kan itu kayak apa namanya, warung lah ya, warung. Cuma belakangnya itu emang udah tanah ke atas gitu kan, sepi lah, maksudnya nggak ada orang di situ. Akhirnya dia kencing di situ kan. Gue suruh temen gue, lu jaga di situ, gue di belakangnya. Gue antisipasi takutnya itu dia loncat ataupun apa gitu. Akhirnya kita liatin, dia pipis. Mau tahu pipisnya kayak apa? Jongkok. Kayak cewek. Bener pipis. Cuma pas pipis posisinya ya gue nggak lihat. Tetep gue jagain. Udah selesai. Sempet dia udah mau kabur. Si Maul kabur. Iya. Sampai nggak sempet nganuin celananya sendiri. Dia mau kabur. Cuma tetep gue tangkap sama temen gue. Mau kemana? Udah berontak gini aja. Akhirnya gue bawa lagi ke depan ya kan, ke depan. Tetap dalam kondisi yang itu kayak gini-gini lagi, mainin sambil ketawa. Nah di situ baru orang sekitar baru ngeh. Si Maul kesurupan. Iya, ketawa. Langsung pada kaget, dan ibu warung itu pun kaget. Dia ketawa. Akhirnya ketawa ada yang paling gue takutin dia pas ketawa. Nadanya itu kayak nada yang bener-bener kayak kuntilanak lah nadanya. Cuma nadanya itu cewek bener. Semuanya udah pada takut kan, semuanya pada takut. Oh kenapa sih lu, woi sadar. Gue udah capek, karena di situ gue udah capek banget kan. Ayo sadar, woi sadar. Kata di warung, dede biarin aja dek, kasih minum aja. Enggak bu, tadi udah habis 3 botol. Sambil ketahuan ada yang bikin orang merinding kan, ketawa kayak kuntilanak. Udah diem lagi. Bapak kuncen itu datang. Dia nanya, kenapa? Kumat lagi pak. Kumat lagi. Ayo dah biarin aja, ntar saya ituin. Ini genit nih orangnya nih, kata bapak itu. Ini genit nih orangnya. Akhirnya Maul berucap lah setelah bapak itu ngomong, genit nih orangnya. Aku mau pulang. Kata si cewek itu. Iya, aku mau pulang. Disautin sama bapak itu. Pulang sana, jangan bawa-bawa dia. Oke. Akhirnya di situ bapak itu ngasih minum kayak botol. Sebotol gitu minum, dipaksa ke Maul. Minum. Akhirnya bapak itu bilang, ayo kita turun ke base camp. Nanti biar Pak Slamet itu adalah kuncen. Emang yang megang Gunung Slamet itu kuncennya, penerus namanya Slamet juga, Pak Slamet. Ntar Pak Slamet yang ngurus, kalian di bawah. Ayo kita turun, saya antar. Akhirnya kita turun lah, kita bopong si Maul, karena Maul udah nggak kuat gerak juga kan. Nah di situ kita istirahat tiduran. Cuma dia ikut tiduran juga. Cuma dalam kondisi matanya itu kebuka. Tidur tapi matanya itu kebuka. Cuma pules, nggak ngomong nggak apa, kayak kelihatan orang tidur, cuma matanya tuh kebuka, pules banget, nggak bergerak sama sekali. Ya udah di situ kita istirahat lah, rebahan. Cuma emang kita nggak bisa tidur emang. Kita sampai sempat mandi buat packing lah ya, packing. Cuma kita putusin di situ karena udah sore. Kita putusin itu besok aja lah pulangnya, besok pagi. Kita tidur dulu di situ. Udah sampai besoknya, kita masih udah persiapan makan buat ngisi stamina lah ya. Maul juga sedikit udah agak pulih. Sekitar kita udah pengen pulang kalau nggak salah itu jam 11 kita udah pengen berangkat pulang. Di situ masukkan lagi. Maul. Iya, masukkan lagi. Cewek itu lagi. Histeris. Bener-bener ketawanya kencang banget. Satu base camp itu kan base camp kayak ruangan kosong gitu ya kan, ngeblak gitu, ketawa kencang. Tapi situ banyak orang. Ketawa dia. Langsung semuanya pada mukanya pada ke kita semua kan.
Maaf ya, maaf. Cuma dia diam, gini-gini doang badannya. Udah akhirnya datanglah Pak Slamet. Kuncen. Ya, kuncennya itu Pak Slamet. Ini dari Jakarta ya? Iya Pak. Dengan Bapak siapa? Gitu kan. Ini saya Pak Slamet. Oh iya Pak Slamet. Kita semua sungkem. Ini yang dari kemarin. Iya Pak, dari kemarin Pak. Di atas. Di pos berapa? Udah sampai pos 4. Dekat sama Rantu. Lumayan lama juga ya. Iya Pak. Terus ini kenapa? Ini kumat lagi Pak. Udah, kamu pada minggir dulu semuanya. Biar saya pegang dulu. Akhirnya di situ Pak Slamet ngobrol lah sama si Maul dalam kondisi ketawa kayak gitu. Cuma pakai bahasa Jawa mungkin ya. Kayak ngajak ngobrol. Cuma gue sedikit dengar kata-kata Pak Slamet, pulang sana, pulang, jangan ikutin dia. Udah akhirnya Maul langsung lemes, langsung pingsan dia langsung pingsan. Pas setelah dipegang palanya sama Pak Slamet. Kalau nggak salah tuh di posisi sinilah, depan sini dipegang, dia udah langsung jatuh. Maul udah tidur, istirahat. Gue ngobrol sama Pak Slamet. Pak, ini nggak apa-apa teman saya. Nggak apa-apa, tenang. Walaupun nanti dia ikut, dia bakalan pulang lagi. Gue pastiin lagi dong. Ini bener nggak apa-apa Pak. Takut saya ntar kita di perjalanan atau di rumah masih ngikut. Pak Slamet negasin. Biasanya kalau yang di sini itu pas perbatasan dia ntar bakalan pulang sendiri. Maksudnya itu perbatasan wilayah lah. Dia bakalan pulang sendiri. Oh ya Pak, makasih. Udah akhirnya Maul udah sekitar jam 3 lah, jam 3 ketemu sore lagi akhirnya. Gue udah nggak ada waktu untuk kita stay di situ lagi tuh, nggak ada waktu. Udah kita pulang aja. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Tuh Pak Slamet juga masih ada di situ. Udah kita untuk siap-siap untuk pulang. Gue ngobrol sama Pak Slamet sebentar. Pak, kalau misalkan ini kejadian lagi di jalan ataupun di mana, saya bisa hubungin Bapak. Oh iya, bisa, hubungin aja. Akhirnya gue minta nomor Pak Slamet itu kan. Udah gue minta, kita pamit semua pulang. Akhirnya kita pulang dalam kondisi Maul udah biasa aja, udah biasa. Cuma masih kondisi lemes, belum bisa ngomong lah ya, belum pulih banget. Soalnya kan lumayan tuh dari udah lama banget dari pos 4 ke turun sampai bawah lagi kan. Kita jalan naik mobil, udah pas di perjalanan itu kita lagi bercanda sebenarnya. Kita semua lagi bercanda. Tiba-tiba kita kaget karena Maul persis di samping gua. Di dekat pintu tengah ya. Gua di samping dia tiba-tiba tangannya tuh melambai kayak yang cewek. Dia ini garuk-garuk atas mobil. Kenceng. Semua langsung pada diem lah. Oh jeplak, ini kenapa lagi? Akhirnya gua ul, dia ketawa tetap. Aku ikut. Si Maul ngomong kayak gitu. Aku ikut. Gua udah kesal banget. Pulang sana, pulang. Jangan ikut kita mau pulang. Nggak mau, aku mau ikut. Aku nggak mau pulang. Aku mau ikut sama dia. Ada kata-kata dia. Dianya itu Maul. Pulang sana, gue bilang gitu. Pulang, jangan ikut kita lagi. Pulang. Tetap dia ketawa-tawa. Gue udah capek banget. Akhirnya gue di mobil itu sambil jalan mobilnya. Gue telepon Pak Slamet. Pak, ini tadi yang dari Jakarta yang minta nomor Bapak itu. Ini teman saya kumat lagi Pak di jalan. Kamu udah sampai mana? Gue sebutin itu kalau nggak salah. Ini kita belum jauh dari base camp. Ya udah kamu jalan aja terus. Yang tadi saya bilang, ntar dia pas di perbatasan dia bakalan pulang sendiri. Bener Pak? Iya. Ya udah gue matiin teleponnya. Kita akhirnya jalan terus. Gue sambil buka map juga. Berangkat gue buka map, pulang gue buka map. Pas sampai perbatasan gue lihat dia udah langsung pengen muntah. Akhirnya udah buka kaca, banyak yang minta ampun pinggir jalan. Itu yang gua rasa itu yang air yang di pos 1 itu yang dia minum banyak. Yang 3 ya, 3 iya, itu. Yang sampai 3 botol itu. Dia keluar banyak muntahnya. Udah akhirnya udah enakan, masih mau muntah lagi gak? Gue tanya.
Udah enggak, ini baru Maul, kata gua kan. Udah sadar. Enak gak? Enak. Minta pulang gak? Gua bercandain kan langsung. Lah kok udah di sini aja, dia bilang. Gue langsung berhenti sejenak tuh, gue langsung mikir dong, ya kan? Sekitar ya ada berapa detik lah gue mikir. Oh iya, kita udah naik tadi dong. Bener, kita udah naik. Kok cepet banget ya? Kok gue tiba-tiba di sini? Gue langsung jelasin. Cukup satu orang yang jelasin. Tadi lu tidur pules banget. Kita pengen bangunin, cuma nggak tega, kata gue kan. Cuma kita udah naik kan? Udah naik. Itu udah naik, udah sampai atas. Kita foto-foto, ya kan. Akhirnya kita jalan, udah sambil bercanda-canda tuh. Di situ, gue sampai lah di Cikampek, rest area Cikampek. Itu udah malam. Itu sekitar jam 12. Jam 12 atau jam 1 lah ya, jam 1 malam. Kita sampai rest area Cikampek. Karena di situ kita buat budget, kita emang udah habis, benar, udah habis. Akhirnya kita istirahat di rest area Cikampek, cuma kita gelar sendiri, lesehan aja. Gelar lesehan, kita nyeduh kopi di situ lah. Nyeduh kopi sambil ngerokok, sambil pada main HP semua tuh. Maul juga emang udah bener-bener udah sadar, bener-bener Maul gitu loh. Pada main HP semua, sekitar setengah jam tuh. Tiba-tiba tuh Maul lagi main HP, HP-nya tuh jatuh. HP Maul jatuh? HP Maul jatuh. Pak. Gue langsung. Dia masih diam kayak gini. Otomatis. Oh lu kenapa? Oh Maul, udah. Kumat lagi. Ya, udah mati. Ya Allah, kata gue. Sampai sini gitu loh. Sampai bener-bener sampai ngikut sampai sini aja. Ul, woi sadar ayo, sadar. Istighfar kata gue, istighfar. Nyebut. Gue udah bengong. Udah keluar nada itu lagi gitu loh. Ketawa. Cuma ada satu. Aku mau ikut. Aku nggak mau pulang. Dengan nada centilnya itu. Aku nggak mau pulang. Ya ampun kata gue. Udah akhirnya tolong jagain. Gue nelpon Pak Slamet. Di situ sekitar ada 15 menit 20 menit itu agak susah buat nelpon ya kan. Karena itu udah malam banget, jam 1 gue nelpon Pak Slamet, takutnya tidur. Akhirnya keangkat lah. Gue jelasin di situ. Pak, maaf ganggu malam-malam. Oh iya, kenapa? Ini saya udah sampai di rest area Cikampek. Udah mau sampai Jakarta. Terus ini Maul kumat lagi, Pak, teman saya. Hah? Kaget. Tuh Pak Slamet sampai ngomong, "Hah? Kumat lagi?" "Iya, Pak, kumat lagi." Sama. Pakai nada itu lagi. "Cewek?" "Iya." "Oh ya udah. Kamu di situ tahan aja dulu. Kalau misalkan dia emang udah gimana ya, udah agak mendingan, kamu bawa pulang aja. Malam ini saya langsung ke base camp untuk ngecek. Untuk ngecek itu ntar gue bakalan ceritain untuk ngecek. Ya. Akhirnya gue tanganin Maul, ul istighfar. Udah ketawa terus kan, ketawa sambil ngomong, aku mau ikut dia, sampai dia capek sendiri. Akhirnya dia udah sadar kan, udah gue langsung gue tepak, ul tolong lu jangan sampai kosong pikirannya. Ya dia udah bisa nyebut iya. Udah akhirnya gue kompak sama teman-teman, gue ngobrol lah. Maul udah di dalam mobil, tolong HP-nya Maul pegang, jangan dipegang dia lagi. Soalnya dia main HP itu, pas ketika dia main HP itu, dia ngeliat beritanya dia sendiri. Di situ gue baru cek yang pas dia di mobil kan, HP-nya udah gue pegang. Ternyata Maul ini itu masuk berita lokal. Di situ tertulis atas nama ini asal Jakarta, di pos 4 terjadi kesurupan. Nah itulah makanya yang tadi gue bilang dia langsung lepas HP, ternyata dia baca itu. Udah, gue bilang jangan megang HP-nya kita pegang aja, jangan kasih dia. Oke, akhirnya kita udah pulang tuh, udah buru-buru pulang aja ya kan, karena itu udah malam banget, gue takut. Kita pulang sambil perjalanan itu aman-aman aja. Itu kalau nggak salah pas udah sampai daerah Bekasi ada satu ucapan, dia ngomong lagi, aku nggak mau pulang, aku mau tetap ikut. Jadi pengen di Maul ya? Iya, cuma dia ngomong kontraksi gitu mungkin sama dirinya Maul sendiri ya. Soalnya nadanya tuh beda. Aku nggak mau pulang, aku mau tetap ikut. Jangan, kamu pulang aja.
Jadi kayak mereka udah saling bicara. iya saling bicara gitu. Gue sampai geleng-geleng kepala, temen-temen sama yang lain juga pada geleng-geleng kepala. Gue sampai merinding bener-bener tuh di mobil, sampai sekarang gue merinding kan. Tanya jawab, kamu pulang aja, ini bukan tempat kamu, kata Maul. Enggak, aku mau ikut. Pulang, nanti dicariin, kata si Maul nadanya itu. Akhirnya udah sadar lagi. Gue spontan gue nanya, lu ngomong sama siapa sih? Udah tahu, tadi ada cewek ngajakin ngobrol, cakep sih. Oh iya, udah anak-anak udah pada spontan. Oh iya, udah jangan digituin, jangan dilayanin, diem-diem aja lu. Cuman dia tuh dalam kondisi kayak keder gitu, keder. Oke udah, diem aja, jangan dilayanin. Udah lu, jangan kosong pikiran lu. Ngobrol ayo, ketawa. Ada kata spontan untuk bikin dia ketawa, lucu-lucuan lah, ngeledek apa-apa, ketawa akhirnya. Udah, gue seneng banget. Akhirnya kita ketawa kan, lucu-lucuan gitu dalam mobil. Dia ikut ketawa juga. Udahlah, kayaknya udah cukup lah sampai sini, kata gue. Jangan sampai ngikut lagi gitu. Gue gimana nih ngomonginnya? Pas udah mau sampai rumah, itu masuk lagi. Gue tambah stres di situ, stres bener-bener. Udah sama kejadiannya, ketawa. Dia cuma ketawa doang sambil badannya sambil kayak gini ya kan, sambil kayak gini ketawa. Ya bentar pikiran gue, aduh ini deket banget rumah loh, kata gue. Gue gimana ngomonginnya sama orang tuanya? Gue telepon Pak Selamat di situ lagi, buat pastiin lagi. Sampai itu jam udah subuh kalau nggak salah, udah subuh. Gue telepon, Pak, ini saya mau ngabarin lagi, ini kumat lagi Pak. Ya ini saya udah sampai base camp, saya lihat emang nggak ada. Jadi dia Bapak Selamat yang pas gue tadi sampai rest area Cikampek, dia bilang dia pengen ngecek ke base camp. Ternyata dia ngecek yang 2 orang itu adik kakak. Dan tadi gue lanjutin lagi, ternyata nggak ada. Jadi merinding. Sumpah bocah sih. Hah? Terus dia seorang teriak ya? Enggak deket sini nih. Ini di rumah kosong. Ini di sini. Enggak di luar. Iya. Oke, tadi apa? Gak fokus. Itu anak kecilnya udah gak ada. Iya, yang adik kakak udah gak ada. Nah, anak kecilnya itu udah nggak ada kan, kata Pak Selamat. Nah, dia bilang, itu dia di situ udah, benar, dia ngikut. Terus gimana Pak? Gue minta perjelasannya kan. Ya udah sekarang kamu udah sampai mana, kata dia kan. Gue jelasin, ini kita udah pengen sampai rumah dia Pak. Saya masa mau pulangin dia dalam kondisi kayak gini, gak enak juga sama orang tuanya. Ya udah sekarang kamu mendingan bawa dia ke rumahnya, suruh dia istirahat. Kamu masih di perjalanan juga kan? Ya Pak, ya udah kamu bawa aja, ntar saya urus di sini kalau udah pagi sama orang-orang sini. Iya Pak, oke. Gua akhirnya mutusin, oke. Gua bawa dia pulang. Gua bakalan tanggung jawab. Ntar apa yang benar-benar orang tuanya gimana, gua bakalan tanggung jawab di situ. Kita udah fix semua, kita tanggung jawab semua ya. Sampai dia gimana, sampai dia benar-benar pulih, benar-benar sadar gitu. Oke, kita udah sepakat semuanya. Kita nyampe lah di rumah dia ya kan. Rumah dia, Maul udah kita turunin dalam kondisi kayak gitu, dalam kondisi masih kemasukan. Cuma kemasukannya itu ya begitu, masih yang nggak terlalu berontak. Akhirnya gue ketok pintu rumah Maul, keluarlah ibunya. Gue udah bilangin, gue udah jelasin sebelumnya ke ibunya, Bu, maaf, Maul gini gitu. Maksudnya Maul lagi, bukan Maul ini. Ibu jangan gimana ya. Kenapa emang Maul? Kenapa? Akhirnya ibunya ngeliat sendiri lah Maul. Ya Allah Maul, kamu kenapa sih gini. Akhirnya gua jelasin lah. Ini Maul gini Bu.
Jadi pas kita di perjalanan pengen naik gunung itu terjadi kayak kesurupan. Maaf Bu, kalau saya udah bikin maul kayak gini. Ibunya bilang, ini bukan salah kalian. Emang ini kemauannya Maul, pengen naik. Iya Bu, kita tetap kok jagain Maul sampai bener-bener Maul pulih kembali gitu. Ya makasih kalau udah mau nungguin Maul. Ya Bu, udah akhirnya kita bawa Maul masuk kan dalam kondisi Maul kayak gitu. Tetap udah ditidurin pun dia masih garuk-garuk kasurnya itu kan. Terus sampai sempat di situ rame, spontan rame di area rumah dia tuh rame karena banyak yang mau ngeliat, termasuk engkongnya juga sambil baca baca-bacain ini juga biar Maul agak sedikit kebantu. Gue di situ sambil nelpon Pak Slamet karena di situ udah pagi dalam kondisi Maul masih kayak gitu. Pak, ini saya udah sampai rumah, Maul tetap masih kayak gini. Iya, ini kita lagi perjalanan ke atas buat nyuruh dia pulang. Iya, ini saya sama orang-orang sini, warga sini membantu buat nyuruh dia pulang. Ini mau kita jemput kok. Oh, jemput Pak. Oh iya Pak. Yaudah ntar infoin lagi ya. Iya. Oke. Akhirnya di situ mau dalam kondisi kayak gitu. Terus sampai itu berlarut-larut. Gue sempet dia tidur. Gue udah senang banget kata gue. Pas setelah gue telepon itu, Maul sempet tidur, matanya bener-bener merem. Alhamdulillah kata gue, mungkin udah disuruh pulang nih kata gue kan. Akhirnya Pak Slamet nelpon gue, gimana kondisi Maul? Iya Pak, matanya udah merem, kayaknya tidur deh. Ya udah, mungkin dia udah mau pulang. Oke Pak, makasih Pak ya. Gue udah bilang udah makasih ya. Oke. Di situ cuma gue masih tetap di rumahnya Maul, nungguin bener-bener emang sampai dia sadar bener. Pas udah mau sore, dia bener-bener. Tunggu Bang. Gue goyang. Tunggu. Ini gue jadi horor sih. Ya. Oke, dah. Pas udah mau sore, masuk lagi. Si Maulnya? Iya, masuk lagi. Gue udah, aduh ya Allah capek banget kata gue kayak gini ya. Itu spontan udah dia ketawanya semakin keras. Nadanya itu semakin, kan centil-centilnya masih tetap, dia mah sambil melotot. Aku nggak mau pulang, aku mau di sini, aku nggak mau pulang. Gue di situ nggak bisa ngomong, langsung lah dari keluarga yang ngomong, pulang sana, ini bukan tempat kamu, jangan ikutin Maul. Oh di situ dia sambil berontak sedikit, aku nggak mau pulang, matanya melotot. Di situ gue udah sontak, kata gue, ya Allah, kata gue ini masih kayak gini lagi aja. Gue akhirnya gue telepon lagi Pak Slametnya, Pak maaf, ini kumat lagi. Kamu serius Pak, dia kumat lagi. Akhirnya Pak Slamet jelasin, jadi gini, itu emang 2 orang itu adik kakak, emang genit. Dia Pak Slamet akhirnya ngomong, 2 orang ini suka sama teman kamu, dia nggak mau pulang. Terus langsung gue santai, terus gimana Pak? Terus kata dia, kita akan berusaha buat anak-anak itu buat pulang. Bilang, serius Pak, jangan sampai kayak gini, ini udah lumayan lama loh. Itu kan udah sampai lumayan berhari-hari ya kan. Akhirnya bilang, ya kita usahakan. Coba bilang, apa kita harus balik lagi ke sana buat pengobatan? Gak usah, biar kita yang jemput aja. Oh oke Pak. Udah akhirnya gue tutup teleponnya dalam kondisi Maul masih kayak gitu ya kan. Tetap Maul ada sebutannya, aku nggak mau pulang, aku mau ikut dia, dengan nada yang bener-bener itu kayaknya nadanya udah keras sambil melotot. Akhirnya dia bangun sambil loncat-loncat. Si Maul? Iya, loncat-loncat. Udah kita diem, dia loncat-loncat sambil teriak-teriak. Dia duduk, jadi dia jalannya tuh ngesot, kayak suster ngesot. Iya, jalannya ngesot gitu. Gue jelas ngomong, Ul mau kemana Ul? Dia marahnya arah ke kamar mandi. Kita ikutin kamar mandi. Dia kemana kita ikutin. Kamar mandi, nggak tahu ngapain. Gue di depan pintu, cuma di situ gue langsung ngeliat lagi. Gue ngeliat sendiri. Si cewek itu yang ngeliat di gunung. Iya, cuma cewek itu dengan ekspresinya beda.
Beda gimana? Ekspresinya tuh bener-bener melotot ke gue, melotot gitu. Gue, wah, kok gue ngeliat lagi di sini. Gue akhirnya langsung lihat ke Maul kan, lagi duduk di ini kamar mandi. Akhirnya dia keluar lagi, keluar ternyata dia mau sholat. Sholat. Dia udah apa namanya sejadah, sejadah itu udah digelar. Oh mau sholat kali gitu. Cuma sholatnya itu dia kenapa? Pakai mukena. Oh apa mungkin karena yang kesurupan cewek kali? Cewek, kata gue. Oh ya udah biarin. Cuma pintunya mau ditutup. Dia gini-giniin pintu. Akhirnya pintu udah ketutup, cuma gue buka, tetap gue buka biar biar bisa ngeliat. Oke. Dia udah sholat gitu, dia balik lagi ke kasur, tidur lagi, udah sambil garuk-garukin kasur. Gue telepon lagi, Pak gimana perkembangannya? Ya ini kita lagi jemput kok. Mudah-mudahan ini dia mau untuk pulang. Kita paksa emang untuk pulang. Oke. Akhirnya gue udah putusin teleponnya. Gue di hari itu pun Maul masih kayak gitu. Gue langsung pikir, wah ini emang kayaknya nih makhluk ini emang suka Maul, nggak mau lepas. Dalam pikiran gue tuh jangan sampai bener-bener nggak bisa lepas gitu. Mudah-mudahan bisa. Sampai ada dari pihak keluarga Maul bilang sampai bener-bener pengen diobatin. Terus gue bilang, dah nggak usah bah. Ini mau dijemput kok dari sana. Akhirnya dari sana itu gue telepon lagi kan Pak Slamet. Akhirnya kayak gabung lah dari sana Pak Slamet untuk menjemput dia pulang secara paksa, dan yang di rumahnya Maul pun membantu untuk biar cepet keluar. Akhirnya di situ gabung. Maul sedikit agak berontak. Itu berontak banyak yang megangin, sambil berontak gini-gini badannya. Ada berapa orang tuh megangin sampai gue ikut megangin juga. Gue sampai teken kakinya aja itu emang sampai nggak berasa. Gue pencet kenceng banget itu nggak berasa. Berontak gitu sambil teriak. Cuma nadanya bukan kayak gimana ya, kayak apa namanya genit-genit gitu lagi. Nggak mau pulang. Sama jawab. Sedikit agak lemes. Pulang sana, pulang. Jangan ikut-ikut saya. Mungkin kata si Maul, itu nadanya soalnya beda. Wah, kata gue nih kayak ini lagi nih, kayak kejadian di dalam mobil. Dia kayak interaksi gitu kan. Pulang sana, saya nggak suka sama kamu. Nggak mau pulang. Berontak. Udah saking gak sadarnya, udah sampai gini-gini. Cuma berontaknya tuh semakin keras. Sampai itu sekitar 5 menit, dia udah lemas, pingsan. Gue akhirnya nelpon ke Peslamet. Pak, ini dia udah apa namanya pingsan. Udah sadar, cuma dia kondisi pingsan. Ya, ini anak ini yang 2 ini udah pulang di sini. Bener Pak, bener. Ini udah ada di sini kok. Kita masih di pos 1. Gue udah pikirnya, wah, bener nih Pak, nggak balik lagi kan? Nggak, udah tenang aja, udah nggak bakalan balik lagi. Ya Pak, makasih banyak Pak ya. Ini saya kalau misalkan kenapa-napa bisa saya hubungin kan? Bisa. Ini tapi nggak bakalan balik lagi kok. Udah kita pagerin semuanya. Oh ya Pak, makasih. Oke, akhirnya udah di situ. Sering berapa jam Maul sadar, dia ngomong, kok gue udah di rumah. Linglung. Dia linglung, kok gue udah di rumah. Kok rame-rame, ada apaan sih? Papa, selamatan. Lagi selamatan apaan? Udah nggak apa-apa. Gue udah di rumah aja. Perasaan tadi gue udah di mobil deh. Ya kan lu tidur di mobil kata gue kan. Oh gitu ya. Akhirnya gue udah nggak mau cerita lagi kan buat masalah itu. Gue udah ngomongin ke teman gue, udah kita jangan pernah cerita ini sama Maul. Kalau dia masalah minta foto ataupun apa, abaikan aja. Udah kita cukup di sini aja. Gue akhirnya pamit lah sama orang tuanya Maul. Gue minta maaf juga karena udah bikin kayak gini ya kan. Itu juga tanggung jawab gue dan yang lain-lain kan. Gue bawa dia dalam kondisi yang benar-benar sehat, ya kan. Gue pulang mengantarkan dia dalam kondisi seperti itu. Gue nggak enak, gue merasa bersalah juga. Gue akhirnya pamit udah sama ibunya Maul semuanya. Kita akhirnya mutusin buat pulang semua.
pulang udah di situ sih udah sekitar seminggu Maul kayak gitu di rumah, udah itu udah aman. Cuma gue masih tetap mantau Maul dalam berapa hari itu gitu, takutnya kejadian lagi seperti itu. Oh iya Jo, cerita lu tadi seru banget sampai bikin gua merinding. Minum dulu aja kali ya, biar nggak kaku-kaku banget. Kebetulan haus juga. Oke. Minum. Minum ya. Oke. Dari tadi kan lu cerita panjang lebar tuh tentang pendakian lu di Gunung Slamet. Iya. Ada nih yang pengen gue tanyain. Tanyain apa tuh? Yang pertama, waktu pendakian itu si Maul apa udah firasat gak enak gitu? Kalau untuk punya firasat, kalau yang gue tangkap sih emang sedikit ada cerita yang pas sebelum naik emang ada. Jadi ada ini 3 orang ini rumahnya tuh deket-deketan sama si Maul. Jadi ada yang orang ini yang pertama ini nyuruh Maul bawa bendera merah putih. Cuma Maulnya nggak mau. Cuma tetap yang orang satu ini dia nyopotin bendera merah putihnya di depan rumah Maul kan, tetap dicopotin tanpa sepengetahuannya si Maul. Nah, akhirnya udah sampai yang gua bilang itu udah sampai base camp. Nah, itu si Maulnya baru tahu kalau bendera itu dibawa. Akhirnya dia ada perdebatan di situ lah. Sedikit agak-agak ini kenapa dibawa? Ini tuh bendera punya engkong gue, ya kan? Takutnya ntar dimarahin apa gimana? Gue di situ gue nggak terlalu menyimak kan. Cuma yang gue dapat itu doang, masalah bendera yang dibawa tanpa pengetahuannya Maul. Terus gue nanya gini, lo kan orang yang backup Maul nih, dari perjalanan sampai akhirnya nyampe rumah. Perasaan lo tuh seperti apa sih? Kalau untuk backup itu perasaan gue sih pasti lelah juga ya, capek karena gue harus bertanggung jawab di situ juga. Gue juga sebagai leader juga, gue harus bertanggung jawab dari keberangkatan sampai benar-benar emang pulang. Otomatis ya dibilang capek, itu capeknya luar biasa banget. Gue bener-bener emang harus buat kayak ada tim kayak gini tuh, kayak buat ke orang tuanya itu PR banget begitu. Cuma gue untuk beraniin diri, ya ini emang gue udah tanggung jawab gue. Tanggung jawab kita rame-rame juga. Maul berangkat sehat, pulang juga harus sehat. Iya. Mau ada apapun itu ya pasti kita tungguin. Oke. Terus gue mau nanya lagi, kondisi Maul sekarang gimana? Soalnya tadi gue inget tuh, dia kan udah sempet sadar tuh pas di perbatasan ya. Iya. Karena dia ngeliat berita lokal, dia kambuh lagi. Iya. Berita lokal pasti nggak hilang kan sampai sekarang? Iya, masih ada. Kalau misalkan dia lihat kondisi yang saat ini gimana? Kalau untuk kondisi Maul saat ini, dia udah sehat, dia udah pulih seperti Maul yang biasanya aktivitas biasanya bisa. Cuma masih tetap kita untuk nggak ngasih tahu masalah soal ini ke Maul. Sampai sekarang pun kita masih belum cerita-cerita soal ini. Oke. Hikmah yang lo ambil dari perjalanan pendaki ini apa? Oke teman-teman, mungkin hikmah yang gue bisa sampaikan, yang utama pasti minta izin dari orang tua. Jangan lupa juga sama berdoa. Terus jangan lupa juga buat kayak prepare untuk peralatan kita untuk pendakian. Kita juga harus tahu medan-medan di sana, cuaca di sana gimana, biar kita nggak terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan gitu di sana. Itu harus penting banget, itu prepare buat barang-barang semuanya. Tetap kompak di jalan, mau ada apapun itu di kita ataupun di teman kita tetap stay di dia. Kita harus temenin dia, jangan sampai tinggalin. Yang udah-udah biasanya kalau gitu-gitu ditinggalin kan. Cuma jangan, tetap lu temenin, jangan maksain diri untuk naik. Ibarat kata ya lu harus lu berangkat bareng, pulang juga harus bareng dong. Emang nggak naik satu, nggak naik semuanya. Baik teman kisah, banyak hikmah yang kita ambil dari cerita ini. Seperti tetap kompak sesama tim apapun yang terjadi. Berangkat bareng, pulang pun juga bareng. Oke, thanks Jo untuk kedua kalinya sudah datang di acara ini. Buat teman kisah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye. Bye.